Oke, halo semuanya, jumpa lagi dengan gue Yofi Setiawan. Lama nggak ngevlog, terutama ngevlog tentang unboxing ya. Tapi kali ini agak spesial karena ini adalah produk yang udah bikin gue lumayan jiwa geek gue bergetar gitu. Darah geek gue kayak kebakar-bakar terus menggebu-gebu. Dan akhirnya gue beli juga. Ini adalah MX Mechanical Keyboard dari Logitech yang baru gue beli di harga sekitar 2, sekian ya. Kalau kalian cek di Tokped sekitar 2,4, 2,5 itu ada yang jual. Dan ini adalah keyboard yang gue pakai untuk gue sendiri, kan bukan dengan Windows sih, gue biasa pakai Mac. Dan gue sebetulnya udah pernah pakai Magic Keyboard yang generasi pertama. Terus aja ganti M1 Mac Mini, gue pakai Magic Keyboard generasi kedua. Gue juga bedanya dia yang Magic Keyboard generasi pertama itu ada kayak bump-nya gitu ya, jadi agak lebih tinggi gitu. Terus gue sempat cari alternatif ya, Magic Keyboard gue soalnya sempat bermasalah atau baterainya gimana gitu yang generasi pertama. Gue pakai Logitech K80 ini dan ini cukup rekomend sih. Gue mungkin belum sempat review ini ya. Ini gue udah beli lumayan lama, beberapa tahun lalu, tapi ini gue rekomen sih. Dia bisa connect 3 device berbeda, terus sampai sekarang masih very convenient sih sebetulnya pakai ini. Gue lama nggak pakai ini, tapi gue simpen aja gitu. Tapi ketika gue coba keluarin, gue pakai lagi karena gue mau coba rasain gimana gitu. Ternyata very convenient pakai K80 ini. Terutama untuk yang kalian terbiasa dengan keyboardnya Mac ya gitu. Ada command, start, option, shift gitu. Itu posisinya itu lumayan mirip dengan Magic Keyboard gitu. Dan setelah pakai keyboard itu, gue lihat ini ada launching, sebetulnya agak ketinggalan ya, ini nggak terlalu baru banget, udah sempat beberapa bulan lalu mungkin ini launchingnya, Logitech MX Mechanical. Cuma ini yang versi mini gitu, jadi mungkin gue agak telat sekitar 4 bulan sekian. Tapi ya lumayan masih fresh ya, belum setahunan. Jadi kita akan coba unboxing dan kita kasih first impression ya untuk produk mechanical keyboard ini, dan typing experience-nya gimana gitu. Ntar kita coba semuanya karena ini banyak yang seru banget dari keyboard ini. Oke, sebelum kita simak videonya, simak dulu intro berikut. Oke, kita akan buka. Tebal banget. Jadi sejak gue pindah ke daerah Suvarna, itu udah jauh banget dari Jakarta ya. Belanja Tokped itu kalau mau order Gojek instan tuh bisa 100.000 lebih. Bisa sih nyampe, cuma bisa 100.000-an. Nah kalau mau agak murah, gue biasa ke CP, Central Park, terus ngirimnya ke CP gitu. Jadi gue bikin kayak alamat pengiriman CP, misalnya pakai alamat Indomaret gitu yang ada di Google Map lah. Tebal banget ya. Ngirimnya sih lumayan agak, tukang ojek yang lama sih, yang salahin tokonya juga. Oke, sekalian kita unboxing, kita lihat Logitech MX Mechanical tapi versi mini ya. Kalau mechanical itu dia yang lebar, ada numeriknya gitu di sebelah kanan. Kalau ini lebih versi mini praktis. Mechanical typing, jadi otomatis kalian tahu ya, mechanical keyboard itu bukan kayak keyboard Magic, keyboard biasa dari Apple. Terus ini ada 3 versi nih. Ada versi ya, ada 3 versi, clicky, tactile, dan linear. Dan gue pilih yang linear. Dari hasil tanya jawab dengan teman gue yang udah biasa pakai keyboard mechanical, menurut dia linear ini yang paling nggak terlalu berisik dan lumayan nyaman digunakan. Sementara kalau yang tactile tuh kayak agak berat gitu ngetiknya. Clicky itu agak berisik kalau nggak salah ya. Gue bukan master mechanical keyboard atau pecinta keyboard banget gitu kan. Banyak fans yang senang dengan koleksi-koleksi mechanical gitu keyboard, tapi gue nggak terlalu sih. Jadi gue lebih kayak pengen coba experience mechanical di, kayak lebih keren sih kalau punya mechanical keyboard. Dan kebetulan Logitech baru keluarin yang lumayan cocok dipakai untuk Mac gitu. Nah ini fitur-fiturnya mechanical keys.
long lasting comfort nih yang gokil banget. Bisa sekitar sampai 10 bulan, kalian nggak perlu ngecas lagi, baterai sekitar 1500 mAh. Dan dia punya baterai yang bisa tahan sampai antara 15 hari sampai 10 bulan. Tergantung dari penggunaan dari lampu kalian atau ya penggunaan sehari-hari. Terus dia punya smart yang bisa deep sleep gitu lah. Jadi lumayan sangat menghemat baterai. Sebetulnya Magic Keyboard dari Apple sendiri ya, gue udah ngerasa ini sudah cukup awet baterai ya. Bahkan dibanding dengan mouse-nya ya, Magic Mouse. Tapi kayaknya ini bisa jauh lebih baik dari itu lagi gitu. Gue sebetulnya nggak ada komplain sih untuk Magic Keyboard dari Apple dari sisi baterainya, tapi ini bisa lebih gokil lagi. Terus dia yang paling keren itu ada Smart Illumination, ada gaya lampu twinkle-twinkle little star atau random, terus ada gaya lampu yang tergantung tombol yang kalian ketik gitu. Terus itu yang akan kita lihat ya nanti, itu keren banget sih. Ini yang bikin jiwa gue bergetar, itu salah satunya fitur lampu itu sih, Smart Illumination. Dan ya itu salah satu kelemahan dari Magic Keyboard ya. Kalau kalian tahu keyboard di laptop itu kan, gue pakai MacBook Pro M1, itu kalau ada fitur backlight keyboardnya gitu, jadi bisa nyala lampu di key-nya gitu kan, kelihatan kalau kalian lagi ngetik di gelap gitu ada lampunya. Sementara Magic Keyboard itu nggak punya fitur-fitur semacam itu. Itu yang jadi kekurangan sih. Gue lupa ya kalau iMac versi terbaru itu keyboardnya udah ada lampu atau belum ya, kayaknya nggak ada juga deh. Oke, kita unboxing ya. Logitech memang agak gokil sih. Dan brandnya tidak mengecewakan ya. Terbukti dari keyboard K380 gue yang gue pernah beli ini, gue sebenarnya no komplain, tapi gue membiasakan pakai Magic Keyboard Apple aja sih. Tada. Oke, on Logi. Dia sebenarnya punya banyak fitur ya, terutama fitur yang kayak oh itu sorry, itu mungkin mouse-nya ya, yang bisa dari layar ke tablet atau gimana gitu. Ya ini kayak ada fitur untuk sama ya kayak K380 yang ada bisa switch ke 3 device berbeda gitu, tinggal pencetnya tahan aja. Kalian mau setting baru itu tahan aja, ntar dia ngedip cepet, kalian setting misal ke TV, smart TV kalian, ke handphone gitu. Terus kalau pindah tinggal pencet doang gitu, gampang. Di sini kayak ada fitur itu juga sih. Oke, udah sempat dirasain bobotnya. Ini ada dongle ya. Dia ada dongle. Dan ya dongle-nya ini terpisah, jadi sayangnya di dalam nggak bisa kayak di attach masuk ke dalam keyboardnya. Jadi jangan sampai kalian kehilangan dongle ini gitu, karena ini penting. Coba lihat ya. Oke, dapat kabel USB Type-C untuk chargingnya. Gue nggak yakin gue mau pakai ini karena sebetulnya gue rasa gue punya banyak kabel Type-C ya. Ini sayang aja, mungkin gue akan simpen aja. Bagus, nice to have. Gue rasa juga standar lah ya Type-C ya. Jadi ini mungkin gue simpan aja di kardusnya. Ya udahlah ya, nggak ada apa-apa lagi ya. Iya, nggak ada apa-apa lagi. Kardusnya begitu aja. Terus kita coba buka si keyboardnya. Waduh, gue ngerasa geek banget sih. Gue ngerasa geek banget. Udah lama nggak unboxing, dan ketika unboxingnya keyboard. Tentu pengen unboxing drone juga ya waktu itu ya. Drone-nya DJI, gue belum sempat unboxing, tapi udah keburu gue banyak pakai. Dan ya inilah dia, ada kartu ya, nggak terlalu penting. Inilah dia mechanical keyboard dari Logitech. Coba zoom dikit ya.
Layoutnya very alike ya. Oh, secara button mestinya sih mirip sih, supaya orang yang udah terbiasa pakai Magic Keyboard itu ketika pindah ke sini nggak terlalu kesulitan gitu loh, seperti gue. Tada, kita pencet ya, coba mulai. Mantap. Wadaw, nice to have. Dan kalau saya ini gampang untuk dicopot, cuma gue nggak mau nekat lah ya, ini gue bukan ahli ya mechanical keyboard. Ini versi warna merah atau oranye ya ini. Iya, gue nggak mau sayang, masih baru, jangan sampai rusak. Mesti sih udah ada baterai ya. Dia ada on off di sini, terus ini ada charging portnya di sini, USB Type C. Ya, charging portnya di sini. Terus ada on off-nya di sini. Hop. Berkaburan ini fokusnya. Lalu dia nggak ada untuk masukin baterai ya. Kalau K380 ini sih dia ada baterai buat baterai di belakang. Ya, K380 sih kayak begini ya. Tuh ada baterai. Meskipun dia awet banget sih baterainya, juga gue pakai charging baterai. Dan kalau ini nggak ada untuk baterai, tapi dia punya charging port. Secara bobot jelas beda jauh ya antara mechanical keyboard ini dengan Magic Mouse sih. Mungkin bisa sekitar 3, 4, 5 kali lebih berat daripada Magic Keyboard. Tapi ya makin berat keyboard mestinya makin enak ya, karena lebih solid gitu, kayak mantep di bawah, nyaman. Dan dia punya layout beberapa ini ya, connected device berbeda 1, 2, 3. Di sini juga ada quick buat ke home. Dan yang gue suka sih sebetulnya, yang gue sangat komplain itu ya dari Magic Keyboard itu adalah arrow key-nya itu. Ini kayak begini ya, agak nyebelin sih, gue sebetulnya suka. Dan di sini sih agak normal ya, semoga gue bisa membiasakan dan nyaman pakai ini. Dan yang nice-nya itu jadi mechanical keyboard ini juga kayak kalau kalian masukin ke tas juga praktis, ringkas gitu kan. Kalau kalian masukin gini ke tas ini praktis dan ringkas, dan gue kata kalau kepencet-pencet di dalam tas ini masalah ya, mestinya sih enggak sih. Gue berharap mungkin juga ada case art case-nya gitu yang biar kalau dimasukin ke dalam tas itu bisa terlindungi. Tapi mungkin sedikit kekhawatiran gue dengan keyboard ini, mungkin kalau lagi berdebu mungkin takutnya bersihinnya agak susah ya. Ini masuk ke sela-sela atau gimana gitu. Mungkin itu something yang gue harus belajar. Nah, kenapa gue beralih dari Magic Keyboard ke ini? Karena gue sempat ngerasa salah beli ya. Maksudnya ada versi hitam ya, tapi gue malah beli versi white. Ya hasil ya tangan kita kan sering kali kotor gitu ya. Jadi ketika mencet-mencet ini, meskipun udah bersihin tangan juga, tetapi ada kelihatan kotor gitu jadinya. Setelah dibersihin pun ya cepet kotor juga gitu. Nah, kali ini gue coba beli yang warna hitam supaya masalah seperti itu nggak sampai terulang lagi. Jadi nggak terlalu khawatir ini cepet kotor gitu. Nice ya. Gue sebetulnya bukan 11 finger yang ketiga 11 jari, tapi lebih kayak freestyle aja sih. Ini coba denger ya. Kira-kira bunyinya seperti itu. Nah, sekarang kita akan coba konekin ini ke komputer gua. Gua ada Mac Mini yang gua attach ke Timebox itu, Mac Mini M1. Dan ya kita coba nyalain ya.
udah blinking gitu dia blinking begini, nyari ini ya, nyari device-nya. Dan ini gue harus colok, untuk masih ada satu slot USB, pas banget. Iya, ngomong kalau pakai ini harus nggak sih? Apa akan lebih cepat kalau pakai ini? Maksud gue, kalau dia bisa connect via Bluetooth, kenapa harus pakai dongle? Nah, ini sedikit gue kasih lihat ya. Dulu gue beli Magic Keyboard itu sekitar 1,4 juta. Kalau kalian mau alternatif MX series dari Logitech, itu ada Logitech MX Keys Mini, harganya juga sekitar 1,4 jutaan juga. Sementara K380 ini harganya sekitar cuma 680.000. Nah, ini ya, tapi secara size sih jauh banget sih. Ini ya, compare K380 dengan MX Mechanical Mini, size-nya tuh. Oke, ini perbedaan size ya. Terus secara ketebalan bisa dilihat ya, Magic Keyboard dengan MX Mechanical Mini. Tapi kalau kalian mau keyboard yang benar-benar didesain buat Apple only gitu kan ya, maksudnya specific for Apple. Nggak, maksudnya lebih mirip Magic Keyboard gitu, yang terlalu berisik gitu, low profile banget gitu. Itu ada Logitech MX Keys Mini di harga 1,4 juga, hampir mirip dengan harga ini. Itu kelebihannya ya, pasti baterai jauh lebih awet dan punya backlight kalau nggak salah. Oke, kita geser dulu yang ini. Nah, sekarang fitur dari si lampu. Oke, jadi kalau kalian mau ganti gaya lampunya, itu kalian bisa pencet Fn, terus ini ada lambang bohlam. Nah, ini udah ganti style ya. Ini kayak statik ya. Ya, ini statik. Bohlam. Ini kayak hard breathing gitu ya, nafas. Dan kerennya itu adalah ketika ini enggak ya. Ya, ini breathing gitu. Coba kita ganti lagi. Ini gaya kayak samping. Tuh ya, gayanya kayak ke samping gitu. Gue coba hindari lampunya. Gue FN ke sini lagi. Ini mati kayaknya. Ini twinkle itu star yang random ya. Oh, kalau nggak salah tadi itu yang kalau dipencet kali ya. Oke, ini kayak statik. Ini ini yang fading gitu. Nah, ini kalau kalian ketik baru dia keluar lampunya. Oke, keren banget. Gue mau coba yang cuma kerennya itu ada ketika dia lagi deep sleep gitu, ketika kalian tangannya ke atasnya dia bisa otomatis nyala gitu. Dan ya itu kayak memang harus deep sleep baru kelihatan. Oke. Gue coba typing yang sini ya. Oke, kita coba typing tes. Kayak denger sendiri suara ya.
Oke, setelah gue coba ketik pakai ini sih, gue merasa chaos banget karena gue mungkin belum terbiasa aja. Dan ya mungkin setelah biasa ntar bisa mulai lancar pakai ini ya. Eh, Posisinya gue agak nggak biasa sih, mungkin karena posisinya dia agak tinggi juga, sementara gue terbiasa pakai yang flat gitu, kayak Apple Magic Keyboard. Jadi ya, tapi gue cukup happy dengan keyboard ini dan tinggal lancarin aja sih. Oke. Kalau kalian punya pertanyaan bisa share di kolom komentar. Kalau kalian suka dengan video ini jangan lupa klik like, comment, dan subscribe. Gue Yofi Setiawan, sampai jumpa di video gue yang lainnya. Bye.